Piye guys, piye? Itu Erlangga udah ribut itu, katanya Gibran gak jadi cawapres. Nah, apa aku bilang? Kan harus sabar. Saya bilang juga apa? Denny Sergar, Muhammad siapa itu? Satu lagi, ya, juga si Kribo. Kalian masuk dalam jebakan. Malu nggak kira-kira? Udah menghujat habis-habisan, ternyata Gibran nggak jadi. Ya tah, kan udah aku bilang sabar, tunggu. Jangan pakai menghujat langsung hantam semua seperti itu, bro. Kita lihat aja, ini kan jalannya pemilu pendaftaran kan masih lama, saya bilang. Ya, nah kemudian dilihat main hujat aja, toh malu sendiri toh. Yang jelas kan Bapak Jokowi dukung yang namanya Bapak Mahfud MD dan Bapak Ganjar. Itu yang jelas, ya. Nah, apa nggak masuk akal saya bilang yang namanya Wowo mengumumkan mau acara apa kampanye deklarasi dan sebagainya itu tanpa ada Gibran. Mereka mengumumkan ini, ya kan, untuk mengangkat elektabilitas. Aku bilang ya cara Prabowo seperti itu. Tapi trik Bapak Jokowi beda lagi. Makanya aku bilang, ojo gerasa gerusu, ojo kesusu. Toh, itu bunyi toh Erlangga sendiri kan akhirnya. Nah, bagaimana akhirnya? Toh, Denny Sergar dan kawan-kawan kan, kalau saya orangnya komitmen, setia apapun yang terjadi, setia selalu dengan pilihanku. Yang terpenting Bapak Jokowi pilihannya ke Ganjar dan Bapak Mahfud. Itulah orang yang diarahkan oleh beliau selama ini. Mana orang-orang yang ngomong politik dinasti dan segala macam? Mana? Nah, itulah ya. Makanya saya udah bilang, Mbok sabar, katanya cinta NKRI. Kita kan nggak bisa nebak, iya kan? Salam waras, salam NKRI. Jelas apa yang dikatakan oleh Nyi Widya bahwa mereka-mereka ini kena prank, terutama Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar yang begitu ambisi meminang Mas Gibran untuk menjadikan cawapres Prabowo. Saya kira gagal total. Inilah yang selalu kita suarakan, bahwa Nyi Widya jauh sebelumnya sudah mengatakan bahwa kalian harus sabar, karena kita tahu sendiri bagaimana Pak Jokowi dalam berpolitik itu sangat tenang, sangat sabar. Meskipun dihujat, beliau tetap sabar menghadapi hujatan-hujatan dari penyinyir-penyinyir yang memang dari dulu tidak menyukai Pak Jokowi. Intinya Mas Gibran tidak pernah siap untuk dipasangkan oleh Pak Prabowo, dan Mas Gibran sadar diri akan kualitas dirinya yang masih minim pengalaman di dunia politik, dan juga sangat menghargai partainya, bahwa dirinya tidak akan pernah berkhianat, tetap mengabdi pada partai PDIP dan tidak akan pernah berkhianat sama sekali. Saya kira ini hanyalah sebuah gorengan-gorengan para penyinyir-penyinyir yang memang betul-betul tidak pernah suka terhadap Pak Jokowi maupun keluarga Pak Jokowi, sehingga menyebarkan berita yang memaksakan Mas Gibran untuk dipasangkan oleh Pak Prabowo. Tetapi lagi-lagi dengan ketenangan Pak Jokowi maupun Mas Gibran menanggapi hal-hal miring yang selama ini disebarkan oleh para pembenci, dan akhirnya penolakan diputuskan oleh Mas Gibran bahwa dia tidak mau dan tidak berambisi menjadi cawapres 2024. Kita tahu sendiri bahwa Pak Jokowi sendirilah yang merekomendasi Pak Ganjar, dan tidak mungkin beliau mengkhianati apa yang sudah dia rekomendasi. Dia tidak mungkin tinggalkan, dan juga tidak akan pernah mengkhianati partai PDIP sebagai wadahnya pada saat dia terjun di dunia politik.
dan menjadi wali kota Solo pada saat itu, saya kira Pak Jokowi bukan tipikal orang yang licik dan lupa akan partai yang membesarkan namanya. Terima kasih buat Nyai Widya selalu menyampaikan informasi-informasi yang cukup berarti dan sangat kita butuhkan sebagai masyarakat yang loyal terhadap Pak Jokowi, dan juga untuk membungkam mulut-mulut para kaum yang suka nyinyir terhadap Pak Jokowi. Saya kira ini cukup memalukan bagi mereka, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.